kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa menikmati alam semesta ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman ini. Pada kali ini saya mengangkat tema berjudul Maafkan Saja Dia. Siapa sih dia ini? Dia ini adalah orang-orang yang berbuat zolim pada kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mencela kita, meremehkan kita, menghina kita, yang buat kita marah dan kesal gitu. Perasaan marah dan kesal ini adalah perasaan yang wajar sebagai manusia. Tidak apa ketika kita ingin membela diri, kita ingin membalas atau membela diri kita, itu tidak apa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 41 yang artinya, tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Jadi tidak apa-apa ketika kita ingin membela diri atau membalas kejahatan mereka, tetapi perlu diingat untuk membalas kejahatan orang lain adalah berbuat dengan kejahatan yang sama atau dengan balasan yang setimpal, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Selanjutnya ada juga di Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia, Allah, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi jika kita ingin membalas kejahatan orang lain, balaslah dengan balasan setimpal. Ketika kita tidak bisa membalas dengan balasan setimpal, maka lebih baik bersabar dan memaafkan. Lalu apa gunanya kita membalas kejahatan orang lain? Bukankah itu akan menjadikan kita dipenuhi oleh dendam dan amarah? Apakah kita bisa menjamin ketika kita membalas tidak akan menambah kebencian pada diri orang yang pernah zalim ke kita? Jadi lebih baik ketika ada orang yang berbuat jahat, lebih baik kita maafkan. Maafkan di sini bagaimana gitu? Definisi memaafkan itu seperti apa? Menurut Enric menyatakan bahwa memaafkan adalah sikap yang diberikan oleh orang yang tersakiti oleh kita nih, misalnya kita tersakiti, untuk tidak membalas, untuk tidak melakukan balas dendam dan melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menyakiti dia, tapi lebih ke kemurahan hati, kasih sayang, cinta, dan berperilaku baik kepada orang tersebut. Jadi memberi maaf di sini adalah tidak melakukan balas dendam, tidak balas dendam, tapi berperilaku baik kepada orang tersebut atau memberikan kasih sayang, memberikan kemurahan hati kepada orang tersebut. Nah, bagaimana ya cara kita biar bisa memaafkan orang lain? Jadi ada beberapa cara nih. Yang pertama itu beri waktu untuk diri sendiri. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang orang yang menyakiti kita, maka keluarlah dari lingkungan itu. Keluar, karena ketika kita masih di lingkungan itu akan sulit untuk memaafkan mereka, akan sulit memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi beri waktu, kita ambil waktu sendiri untuk merenungkan dan merenungkan hal-hal positif dari kejadian yang kita alami. Misalnya kita bisa liburan gitu, liburan untuk merefresh otak kita. Yang kedua, buang rasa benci dan dendam. Jadi ketika nih kita udah menyendiri atau kita udah beri waktu untuk diri kita sendiri, tapi rasa dendam dan marah kita itu, benci kita itu belum masih ada nih dalam diri kita. Hilangkan rasa benci itu, buang jauh-jauh, karena jika kita masih ada rasa benci, itu akan sulit untuk melangkah ke tahap untuk memaafkan orang lain, untuk belajar memaafkan orang lain gitu. Karena caranya untuk membuang rasa benci itu adalah tidak mengingat perbuatan jahat orang lain, tidak mengingat perbuatan jahat mereka kepada kita, tapi coba ingat
kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Apakah ada kebaikan yang mereka lakukan pada kita? Coba kita ingat-ingat lagi, kita renungkan lagi seperti itu. Jadi agar tidak sulit memaafkan orang tersebut. Yang ketiga, ceritakan kepada orang lain yang kita percaya. Nah, sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, makhluk sosial, kita pasti butuh kehadiran orang lain untuk sebagai tempat bercerita. Jadi kita bisa temui teman, sahabat, keluarga, kerabat untuk bisa bercerita tentang apa yang membuat kita sakit hati gitu. Dengan bercerita, hati dan pikiran kita akan terasa lapang, akan terasa ringan gitu. Dengan bercerita juga kita akan lebih mudah untuk membuang rasa benci yang ada di dalam diri kita. Nah, yang keempat itu adalah beribadah. Tentu sebagai umat muslim, cara ini perlu kita lakukan, harus kita lakukan, karena dengan kita beribadah, hati kita akan merasa lebih tenang gitu. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi curahkan kepada Allah apa yang kita rasakan, curahkan semuanya. Ini adalah cara yang cocok untuk kita yang sulit untuk bercerita pada orang lain, kepada manusia lainnya, karena adanya unsur ketidakpercayaan kepada orang lain gitu. Nggak ada nih orang yang bisa kita percaya gitu. Kita bisa curahin semuanya kepada Allah gitu. Setelah sholat gitu, kita cerita apa yang buat kita sakit hati. Allah, ini membuat saya sakit hati, ceritain semuanya gitu. Selain itu juga beribadah bisa membuat hati kita atau membuka hati kita untuk lebih ikhlas menerima keadaan gitu. Dan bisa meyakinkan bahwa pasti ada hikmah dari dibalik semua rasa sakit hati kita gitu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jika Allah memberikan kita masalah seperti sakit hati, itu berarti Allah yakin atau itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, cara yang terakhir adalah memunculkan rasa empati. Jadi selalu diingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin saat ini orang itu menyakiti kita, tapi coba berpikir, apakah di masa lalu kita pernah menyakiti orang lain juga? Bisa saja di masa lalu kita pernah melakukan hal yang sama yang pernah orang itu lakukan kepada kita ke orang lain. Jadi misalnya orang lain menghina kita gitu. Ternyata dulu juga kita pernah menghina orang lain gitu. Jadi semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, inilah yang disebut dengan membuka rasa empati dalam diri. Jadi merasa ya udah gitu. Semua orang punya kesalahan, berarti ya udah dia punya kesalahan, namanya juga manusia gitu, ya udah gitu. Dimaafkan saja kayak gitu. Nah, 5 cara ini, cara-cara ini itu patut dicoba. Karena cara ini cukup sederhana dan dengan memaafkan kita bisa bisa bermanfaat kepada kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita juga. Nah, apa aja nih manfaatnya? Yang pertama itu bisa mencegah dan menjaga kesehatan jantung. Seperti yang dijelaskan oleh Karen Schwartz, seseorang yang menyimpan dendam karena enggan memaafkan orang lain itu cenderung mudah emosi. Jadi keadaan ini bisa menyebabkan otot-otot tubuh menjadi tegang hingga detak jantung tidak beraturan gitu. Rasa dendam dan amarah ini juga selalu dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang tidak baik. Jadi jantung tidak baik untuk jantung gitu. Sebaliknya ketika kita memaafkan orang lain,
membuat tubuh kita menjadi rileks dan membantu menjaga kesehatan jantung kita, kayak gitu. Nah, yang kedua itu menurunkan resiko stres. Jadi ketika kita memaafkan, kemungkinan kita akan mengalami stres itu akan lebih kecil. Sebaliknya ketika kita tidak memaafkan atau masih merasa ada dendam, ingin membalas, masih ada marah gitu kan, itu akan memberikan kemungkinan resiko stresnya itu akan lebih tinggi atau lebih besar gitu. Ketika kita bisa memaafkan orang lain, itu tentu akan mengurangi tekanan yang ada dalam diri kita, karena kita tidak lagi memikirkan omongan orang lain itu atau perilaku orang lain itu. Yang ketiga, menjaga kualitas tidur. Pastinya kalau kita sakit hati gitu, itu bisa membuat kita kemungkinan untuk memikirkan omongan orang yang menyakiti kita, perilaku orang yang menyakiti kita gitu, perilaku buruknya gitu kan, sampai nggak bisa tidur gitu kan. Nah, dengan kita memaafkan, maka kualitas tidur kita itu akan tetap terjaga dan tidak menurun, tetap bisa tidur malam-malam karena ya nggak mikirin omongan orang lain lagi gitu. Nah, yang terakhir itu melatih dan meningkatkan empati. Seperti yang tadi saya bilang, cara yang kelima itu memunculkan empati. Nah, memaafkan berarti kita sudah memunculkan rasa empati kita, di mana setiap manusia itu pasti memiliki atau melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah gitu. Dengan memaafkan kita telah menaruh empati kita terhadap orang lain gitu. Kita telah mampu memahami kondisi orang tersebut dan alasan kenapa orang tersebut bertindak demikian. Jadi dengan begitu kita bisa lebih sedang belajar melatih empati kita dan meningkatkan rasa empati kita terhadap orang lain. Nah, ternyata banyak manfaat dari memaafkan terhadap kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Jadi bisa nih mulai dari sekarang kita memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan perbuatan buruk orang lain, memaafkan dia yang zalim terhadap kita, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.